belajar tentang algoritma klasifikasi. Saat ini yang akan kita pelajari adalah algoritma C45. Nah, algoritma C45 ini yang masuk dalam metode klasifikasi, ini adalah bertujuan untuk melakukan proses klasifikasi terhadap dataset sehingga menghasilkan sebuah aturan yang biasanya dibentuk dalam sebuah decision tree atau pohon keputusan. Nah, gambaran umumnya seperti itu. Nah, kali ini kita akan fokus ke dalam implementasinya. Nah, ini adalah contoh dari algoritma klasifikasi. Ini adalah analogi dari algoritmanya ya, analogi dari prosesnya. Nah, kemudian di dalam algoritma klasifikasi yang perlu kita pahami itu ada dua istilah. Yang pertama adalah information gain dan yang kedua adalah entropy. Nah, apa itu information gain? Information gain ini adalah jumlah informasi yang diperoleh tentang variabel acak atau sinyal dari mengamati variabel acak lain. Sedangkan entropi adalah tingkat rata-rata di mana informasi dihasilkan oleh sumber data stokastik, atau dapat dikatakan entropi adalah ukuran ketidakpastian yang terkait dalam variabel acak. Sebagai ilustrasi misalnya begini, jika kita telah memperoleh informasi lembur dan membantu kita untuk memprediksi secara akurat jika sesuatu akan terjadi, maka informasi mengenai peristiwa yang kita prediksi bukanlah informasi yang baru. Nah, tapi jika situasinya menghasilkan situasi yang tidak terduga terjadi, maka itu dianggap sebagai informasi yang berguna dan perlu. Nah, kesamaannya adalah konsep information gain. Semakin banyak kita tahu suatu topik, maka semakin sedikit informasi baru yang kita dapatkan tentang topik tersebut. Nah, ini secara konsep tentang information gain dan entropi. Nah, lebih jelasnya bagaimana prakteknya kita akan langsung kepada sebuah kasus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sebuah kasus, saya akan memperkenalkan untuk rumus dari menghitung entropi itu adalah ini ya. Untuk menghitung entropi, di mana di sini entropi adalah sama dengan sigma NI sama dengan 1 min Pi dikali log 2 dari P1 atau Pi kan. Kemudian untuk S ini adalah banyaknya himpunan dataset kasus, N adalah banyaknya partisipasi S, dan PI adalah probabilitas yang didapat dari jumlah ya atau tidak. Nah, jumlah ya atau tidak ini adalah kelas. Jadi dalam dataset, dalam klasifikasi itu harus ada kelas. Karena untuk algoritma C45 yang masuk metode klasifikasi ini adalah supervised learning. Jadi kalau supervised learning itu memang harus ada kelas yang sudah ditentukan dulu. Nah, kemudian untuk menghitung gain adalah gain sama dengan entropi S dikurangi sigma N I min 1 kemudian SI per S dikali entropi S. Nah, ini S adalah himpunan kasus, kemudian A adalah atribut, N adalah jumlah partisipasi atribut A, kemudian SI adalah jumlah kasus pada partisi ke I, sedangkan S adalah jumlah kasus dalam S. Nah, yang perlu diperhatikan lagi dalam klasifikasi adalah memilih nilai gain terbesar. Nah, jika di dalam partisi nilainya adalah 0, maka berhenti. Nah, jika tidak sama dengan 0, maka dilanjutkan untuk mencari entropi dan gain seperti nomor 2 dan 3. Jadi caranya dengan cara 2 dan 3 yang sudah sesuai dengan rumus yang ada di dalam klasifikasi. Nah, sedangkan jika semua nilai entropi pada gain adalah 0, maka proses berhenti dan dilanjutkan untuk membuat rule pohon atau pohon keputusan. Dan ketentuan lagi yang terakhir adalah jika nilai entropi lebih besar dari 0, maka dilanjutkan untuk membuat cabang. Tapi jika nilai entropi sama dengan 0, sedangkan nilai kriteria ya sama dengan 1, maka simpul bernilai ya. Sedangkan jika nilai entropi sama dengan 0, sedangkan nilai kriteria tidak sama dengan 1, maka simpul bernilai tidak. Nah, ini adalah pedomannya. Nah, sekarang kita akan coba
untuk langsung di prakteknya ya, misalnya ini adalah ada sebuah contoh kasus ya. Misalnya contoh kasus sebuah perusahaan memiliki karyawan programmer, memiliki beberapa karyawan programmer kontrak yang selalu dilakukan proses evaluasi setiap 6 bulan sekali. Nah, ini misalnya kasusnya seperti ini. Kemudian dalam menyeleksi programmer kontrak, perusahaan memiliki 4 kriteria. Kriteria antara lain yang pertama kehadiran, kepekaan lingkungan, kerjasama, dan kreativitas. Kemudian tindakan yang direncanakan adalah ya berarti kontrak dilanjutkan dan tidak berarti kontrak tidak dilanjutkan. Jadi ini kelas atribut kelasnya ya dan tidak. Sedangkan kriterianya ada 4. Nah kemudian setelah itu kita mengumpulkan menjadi sebuah dataset ya. Dataset ini jangan lupa kalau di data mining kita perlu melakukan proses pre-processing. Jadi ini kita anggap sudah pre-processing. Artinya nanti di sini berupa angka-angka ya, tapi di sini saya ingin menjelaskan proses penghitungannya secara manual bagaimana. Nah, jadi anggap saja di sini ada 14 ya, ada 14 karyawan yang diseleksi, datasetnya ada 14 karyawan, kemudian di sini untuk kriterianya, 4 kriteria ini, kehadiran lingkungan, kerjasama, dan kreativitas, dan tindakannya yang kelasnya tadi ya atau dan tidak. Nah, kemudian dari sini langkah pertama adalah kita menghitung jumlah iya dan jumlah tidaknya berapa dan total dari data. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, ini adalah total ya, jumlahnya ada 14 tadi, kemudian dari 14 tadi yang iya itu ada 9 dan yang tidak ada 5. Kemudian dari masing-masing kriteria itu dihitung jumlah ya dan tidaknya sesuai dengan jumlah atribut yang ada di dalam kriteria. Nah, di dalam atribut misalnya kehadiran itu ada rajin, cukup, kurang. Nah, jumlah rajin ada berapa? Misalnya 8. Kemudian cukup ada 4 dan seterusnya. Kemudian di dalam jumlah rajin tersebut ianya ada berapa dan tidaknya ada berapa. Jadi semua dikelompokkan seperti ini berdasarkan data yang ada di sini. Nah, kemudian kalau sudah, maka kita lanjutkan untuk menghitung entropi. Nah, menghitung entropi adalah dihitung sesuai dengan jumlah kriteria. Tapi sebelumnya, entropi itu harus dihitung total entropi. Jadi, total dari entropi itu berarti menghitung berdasarkan data keseluruhan ini dengan cara rumusnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita aplikasikan menjadi seperti ini. Jadi entropi sama dengan min 9 per 14. 9 per 14 itu diambil dari 9 yang ya ini per 14 dari jumlah total. Kemudian log 2 9 per 14. Kalau menggunakan Excel log 2 kita menggunakan rumus IM log 2. Nah, kemudian plus min 5 per 14. Min 5 per 14 ini diambilkan dari data yang memiliki atribut kelas tidak. Tidak kan 5 ya. 5 per jumlah dari data. Berarti 5 per 14. Nah, seperti ini. 5 per 14 kali log 2. 5 per 14. Sama totalnya ada hasil entropinya adalah 0,094. Nah, setelah itu kita sudah memiliki entropi total, maka kita cari entropi dari masing-masing kriteria. Nah, mencari entropi masing-masing kriteria adalah berdasarkan dari data-data ini. Caranya sama, masing-masing atribut itu dicari entropinya. Rajin dicari entropinya, cukup dicari entropinya, begitu juga yang di bawah-bawahnya. Nah, ini contohnya misalnya entropi kehadiran rajin, berarti 6 per 8 kali log 6 per 8. 6 per 8 itu dihasilkan dari ya, jumlah ya, per 8, jumlah total dari yang atribut rajin pada kriteria kehadiran. Kemudian plus 2 per 8. 2 per 8 itu dihasilkan dari tidak, 2 ini ya, yang dengan atribut tidak, per 8 dari kehadiran. Dari atribut rajin pada kriteria kehadiran. Sehingga menghasilkan
0,811278. Nah, begitu seterusnya dihitung semua atribut pada masing-masing kriteria ini sehingga menghasilkan tabel berikut. Nah, menghasilkan tabel berikut, jadi masing-masing memiliki jumlah entropi sesuai dengan atributnya. Nah, kemudian kita melakukan langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah mencari nilai gain untuk masing-masing kriteria. Nah, setelah menemukan entropi, kita harus mencari gain dari masing-masing kriteria ini. Nah, rumusnya adalah ini. Kita langsung praktekkan ya. Jadi gain sama dengan 0,940. 0,940 ini adalah entropi total. Nah, entropi total ini dikurangi 8/14. Nah, karena ini yang dicari adalah gain kehadiran, maka 8/14 ini adalah dari jumlah total yang rajin, atribut rajin, per total, dibagi total dari jumlah data, kemudian dikali 0. Nah, 0 ini adalah entropi. 0 ini adalah entropinya, 0,814 ya. Jadi 0,94 tadi entropi, 8/14 tadi adalah jumlah yang rajin per 14 dikali 0,811 yaitu entropinya ya, dikali entropi. Kemudian dikurangi 4/14, ini dia ambilkan dari yang cukup ya, 4/14 dikali ini entropi yang cukup, kemudian dikurangi 2/14. 2/14 dihasilkan dari sini 2/14 dikali 0 dikali entropi. Nah, ini sehingga menghasilkan gain 0,244. Jadi untuk gain kehadiran adalah sebesar 0,244. Nah, begitu seterusnya, setiap kriteria dicari gainnya, sama seperti mencari gain kehadiran tadi, seperti ini, sehingga kalau hasilnya sudah kita hasilkan semua gainnya, hasilnya akan seperti ini. Jadi masing-masing kriteria memiliki gain. Nah, setelah itu kita mencari atau menentukan pohon keputusan untuk root pertama. Jadi ini kan setelah mendapatkan gain, kita akan menghasilkan pohon keputusan untuk root pertama. Nah, caranya adalah kita harus memastikan gain terbesar dari masing-masing kriteria ini yang mana. Nah, itulah nanti yang akan menjadi root. Nah, yang terbesar adalah kreativitas. Nah, maka kreativitas ini adalah menjadi root pertama dari pohon keputusan. Hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini kreativitas. Nah, kreativitas itu memiliki 3 atribut, inisiatif, kurang inisiatif, dan tidak inisiatif. Nah, inisiatif 0, kemudian tidak inisiatif 0,721, kemudian kurang inisiatif bernilai 1, masing-masing gainnya, maka yang bernilai 0 itu berhenti sesuai dengan aturan tadi bahwa yang bernilai 0 itu adalah berhenti, sedangkan yang lebih dari 0 maka dilakukan proses untuk mencari cabangnya lagi. Nah, seperti ini, sehingga hasilnya seperti kalau berhenti simbolnya seperti ini, kalau di sini nanti ada cabangnya, maka kalau di sini simbolnya 1, maka di sini 1.1. Begitu juga ini juga masih 1.1. Nah, begitu seterusnya, kalau ingin dicari, kita bisa memulai dari salah satu ini bebas saja, boleh dicari dari tidak inisiatif dulu atau yang kurang inisiatif dulu boleh. Nah, misalnya ini saya mencari dari yang kurang inisiatif. Nah, caranya sama persis dengan cara yang pertama tadi, hanya datasetnya saja yang difilter. Jadi datasetnya yang difilter sesuai dengan atribut yang ingin dicari dalam cabang. Karena di sini adalah
yang dicari adalah yang tidak inisiatif dengan atribut tidak inisiatif pada kreativitas, maka kita harus mencari seluruh dataset yang terkait dengan kurang inisiatif. Jadi kita kumpulkan dulu. Nah, kemudian dilakukan proses yang sama persis dengan proses pada pencarian simpul pertama tadi. Ya, kita mencari entropi total, kemudian mencari entropi masing-masing atribut dalam kriteria, kemudian mencari gennya seperti sebelumnya, sehingga nanti akan dihasilkan seperti ini. Nah, dihasilkan seperti ini. Oh, ternyata gen terbesar itu adalah pada gen kehadiran. Nah, maka dari hasil ini kita melakukan penambahan dari akar, jadi penambahan dari cabangnya. Nah, cabangnya karena di dalam kurang inisiatif tadi menghasilkan yang terbesar adalah gen dari kriteria kehadiran, maka yang perlu kita masukkan dalam cabang adalah kriteria kehadiran dengan 3 atribut tadi. Nah, ini. Jadi di sini kehadiran ya yang masuk dalam pohon adalah kehadiran, kemudian masing-masing atribut. Nah, masing-masing atribut dilihat gennya. Kalau gennya tidak lebih besar dari 0, maka berhenti. Sedangkan jika lebih besar dari 0, maka ini nanti akan dicari cabangnya lagi. Nah, begitu seterusnya, ini dicari lagi cabangnya. Berarti kalau dicari lagi cabangnya, di sini yang menjadi atribut adalah rajin ya. Nah, maka yang dataset yang terkait dengan rajin itu dikumpulkan berdasarkan kreativitas kriteria kreativitas tadi. Nah, ini kemudian dilakukan proses yang sama mencari entropi gen sehingga menghasilkan data ini, dan dari sini kita lihat hasil dari gennya. Nah, gennya ternyata gen terbesar adalah lingkungan. Nah, maka gen lingkungan ini nantilah yang nanti akan masuk dalam cabangnya rajin tadi. Jadi di sini masuk lingkungan, kurang peduli, dan peduli. Nah, kurang peduli dan peduli dilihat hasilnya masing-masing. Untuk yang kurang peduli dan peduli sama-sama 0, berarti berhenti. Berarti cabangnya berhenti. Nah, lalu kita mencari pada pencabangan yang tidak inisiatif. Nah, cara mencarinya sama persis dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita cari, kemudian menghasilkan data gen. Nah, kemudian sama untuk gen terbesar dari pencambangan tadi adalah lingkungan, sehingga kita membuat pohon keputusan. Nah, ini lingkungan masuk kurang peduli dan peduli, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi jika lebih besar sama dengan 0, maka berhenti. Jika kurang dari lebih besar dari 0, maka harus diteruskan, tapi karena nilainya 0, maka berhenti. Nah, sedangkan di sini ada tidak dan ya, itu tergantung dari prosesnya tadi. Nah, kemudian ini adalah hasil terakhir dari pencabangan tadi. Jadi dipastikan di dalam pohon keputusan itu sudah tidak ada pencabangan lagi, maka dengan demikian pohon keputusan dinyatakan selesai. Nah, untuk itu setelah kita menyatakan membuat pohon keputusan sampai dengan finish ini, kita bisa membuat aturan di secara narasi. Misalnya
menghasilkan berapa aturan. Nah, misalnya ini kita telusuri, bisa kita telusuri satu persatu. Jadi misalnya dari hasil proses pohon keputusan ini kita menghasilkan 7 aturan. Ya, misalnya aturan pertama, jika kriteria kreativitas karyawan memiliki inisiatif, maka keputusan kontrak diperpanjang. Ini dihasilkan dari mana ini? Jika kreativitas ini ternyata hasilnya karyawan dinilai memiliki inisiatif, maka kontrak diteruskan. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, misalnya jika kriteria kreativitas karyawan tidak inisiatif dan kriteria lingkungan dinilai kurang peduli, maka keputusan kontrak tidak diperpanjang. Nah, misalnya ini. Nah, jadi jika kreativitas itu dinilai tidak inisiatif, kemudian dari sisi lingkungan dia kurang peduli, maka keputusan adalah tidak diteruskan. Nah, begitu seterusnya sehingga menghasilkan aturan-aturan seperti ini. Baik, itu dulu untuk proses klasifikasi menggunakan algoritma C45. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.